Lanjut ya. Tadi seperti udah dijelaskan sebelumnya, salah satu karakteristik yang membedakan perusahaan dagang dari perusahaan jasa adalah adanya persediaan barang dagang. Nah, sistem pencatatan persediaan barang dagang ini tuh ada dua macam. Yang pertama adalah metode perpetual. Nah, pada metode ini persediaan itu uh, dicatat dan dihitung secara detail gitu, baik pada waktu dijual maupun dibeli. Metode ini cocoknya tuh untuk perusahaan-perusahaan yang frekuensinya harga barangnya tuh tinggi dan frekuensi jual belinya itu enggak sering, enggak terlalu, jadi frekuensi jarang atau tidak terlalu tinggi, tapi harga barang atau nilai transaksinya tuh besar. Misal dealer motor atau dealer mobil. Uh, Dealer ini kan paling enggak setiap hari ada transaksi dan nilai barangnya itu besar gitu. Satu motor kan harganya berapa juta, berapa puluh juta, satu mobil berapa puluh juta. Ini biasanya perusahaan-perusahaan dengan karakteristik seperti ini, metode pencatatan persediaannya itu perpetual. Jadi ada berapa banyak motor yang datang, ada berapa banyak motor yang terjual, itu unitnya unit barang dagangnya, unit motornya itu dicatat satu-satu. Tiap barang datang habis dibeli, tiap barang keluar habis dijual, itu dicatat terus. Nah, metode kedua ada namanya metode periodik. Kalau metode periodik ini persediaan barang dagang enggak dicatat satu persatu, tapi hanya dihitung dan dicatat pada periode tertentu aja, biasanya periode awal atau akhir aja. Contoh, misal kayak untuk perusahaan retail seperti Alfamart, Indomaret gitu. Karakteristiknya dia tuh kan transaksinya sering, frekuensi transaksinya tinggi, tapi barangnya itu nggak terlalu gede nilainya. Jadi dia langsung aja dijadiin satu, penghitungannya penghitungan awal dibandingkan dengan penghitungan akhir periode seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar akan belajar metode periodik dulu untuk pencatatan di jurnal umumnya. Tapi slide yang dibagikan udah ada metode periodik dan metode perpetual. Bagi yang penasaran, nanti bisa baca-baca dulu metode perpetual. Hari ini kita belajar metode periodik dulu ya. Nah, untuk transaksinya ini bisa kita bandingkan metode periodik dan perpetual pada saat terjadi pembelian secara kredit. Di periodik itu ditulisnya pembelian dibanding debit pembelian, kredit utang usaha. Perpetual dia persediaan barang dagang, karena tadi ingat perpetual itu langsung mencatat semua barang yang masuk dan keluar. Jadi persediaan barang yang masuk dan persediaan barang yang keluar itu dicatat dalam akun namanya persediaan barang dagang. Karena dia adalah aktiva, maka saldo normalnya ada di debit. Kalau kita beli barang secara kredit, kan kita dapat barang nih, ada barang datang, maka dia nambah di debit. Kreditnya utang usaha, utang kita nambah, utang usaha ini di kredit saldo normalnya. Jadi persediaan barang dagang pada utang usaha. Kalau nih selanjutnya ada transaksi biaya angkut pembelian tunai, untuk yang periodik maka dia ini jadi beban di biaya pengangkutan pembelian atau beban pengangkutan pada kas. Kalau perpetual langsung ditambahkan ke persediaan barang dagang pada kas. Kenapa ditambahkan ke persediaan barang dagang? Karena biaya angkut ini nantinya akan menambah harga persediaan kita. Jadi langsung ditambahkan ke akun persediaan barang dagang pada kas. Lalu kalau ada retur pembelian kredit,
Kalau retur pembelian berarti kita itu kan mengembalikan barang ke pembeli. Utang usaha kita berkurang, dia saldo normalnya di kredit. Kalau berkurang berarti utang usaha itu di debit pada akun yang namanya retur pembelian. Sedangkan pada metode perpetual debitnya sama utang usaha, tetapi dia kreditnya persediaan barang dagang. Karena barang yang kita kembalikan, kita retur ke penjual, artinya barang persediaan kita tuh kan keluar ya. Udah di gudang kita, keluar lagi ke penjual, dia berkurang kan persediaan barang dagangnya. Jadi kita taruh akun persediaan barang dagang di kredit. Lalu nih, kalau ada pembayaran potongan tunai, kita bayar utang kita sebelum jatuh tempo. Oh maaf, ini typo, ini harusnya bukan utang usaha tapi utang dagang ya. Harusnya utang dagang. Ini utang dagang kita berkurang di debit, kreditnya, potongan pembelian, dan kasnya. Kasnya ini adalah sebesar utang usaha awal kita dikurangi potongan pembelian yang kita dapatkan. Jadi kita hanya bayar kas sisanya. Kalau di metode perpetual, potongan pembeliannya diganti dengan persediaan barang dagang. Karena dianggap dia mengurangi harga barang dagang kita, potongan pembelian itu. Lanjut, ini kebalikannya dari pembelian. Kalau ada penjualan di periodik ini langsung kalau ada penjualan kredit kita tulis ada piutang usaha pada penjualan. Kalau di metode perpetual ada piutang usaha, penjualan, dan ada akun yang namanya harga pokok penjualan. Ini pengenalan dulu aja, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Ini nanti di retur penjualan juga ada pengurangan harga pokok penjualan. Nanti ini sementara dilihat dulu aja. Untuk yang perpetual akan kita bahas selanjutnya untuk akun harga pokok penjualan. Nah, untuk retur penjualan kredit di metode periodik ini langsung ditulis retur penjualan pada debit dan piutang usaha pada kredit. Kalau kita ada penjualan dan pembeli kita mengembalikan barang, meretur barang kepada kita, otomatis piutang usaha kita atau jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan kita itu kan berkurang, maka piutang usahanya dikredit. Nah, pada saat pelunasan misal pelanggan kita melunasi sebelum jatuh tempo dalam periode memperoleh potongan, maka akunnya yang kita tulis di jurnal umum adalah kas. Kasnya ini dikurangi dari potongan penjualan yang pelanggan kita dapatkan. Lalu kreditnya ada piutang usaha. Kalau masih ngawang-ngawang ini penjurnalan di jurnal umum, kalau masih ngawang kita langsung pakai contoh soal ya. Contoh soalnya nih misal untuk transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Tanggal 1 Maret perusahaan kita membeli barang dagang secara tunai seharga 6 juta dari PT Bunda Jakarta. Pencatatan di jurnal umumnya adalah karena dia secara tunai maka langsung aja pembelian pada kas. Pembelian di debit, kas di kredit sebesar masing-masing 6 juta. Contoh kedua, untuk transaksi membeli barang dagang secara kredit. Misal pada tanggal 5 Maret dibeli barang dagang dengan harga faktur 8 juta dari PT Sejahtera Prima dengan syarat pembayaran 210 N30. Masih ingat tadi artinya 210 ini artinya kita akan mendapatkan potongan 2% apabila kita membayar utang kita pada periode 10 hari setelah tanggal transaksi.
Tapi kita boleh pelunasan kredit ini dalam jangka waktu 30 hari. Jadi misal tanggal 5 Maret dibayar tanggal 30 Maret, boleh nggak? Boleh kalau kita bayar 30 Maret masih dalam N30. Tetapi kita tidak akan mendapatkan potongan 2% karena sudah melebihi 10 hari dari tanggal transaksi, melebihi tanggal 15 Maret. Maka pencatatan pada jurnal umum untuk pembelian barang ini tanggal 5 Maret itu ada pembelian di debit pada utang dagang sebesar 8 juta. Ingat ya, karena dia ini kredit, maka utang dagang akunnya bukan kas. Lanjut, kalau ternyata nih ada barang yang kita kembalikan atau retur, misal pada tanggal 8 Maret tadi pembelian kita dari PT Sejahtera Prima itu ada barang sejumlah 300.000 yang tidak sesuai pesanan. Kita udah dikasih nota kredit dari PT Sejahtera Prima. Maka kita nyatat jurnal umumnya. Di jurnal umum pada tanggal 8 Maret itu adalah utang dagang di debit. Jadi utang dagang kita berkurang. Utang dagang itu kan saldo normalnya di kredit ya. Jadi kalau berkurang karena barang kita kembalikan, itu dia ada di debit sebesar 300.000 pada retur pembelian di kredit sebesar 300.000 juga. Nah, misal sekarang kita mau membayar utang kita ke PT Sejahtera Prima dengan kita menerima potongan pembelian. Ingat transaksi sebelumnya ya, transaksi yang B dan C. Pada tanggal 10 Maret ini dibayar harga pembelian barang dari pembelian tanggal 5 Maret. Kita perhatikan tadi transaksi pembelian tanggal 5 Maret dan transaksi retur. Transaksi C pada tanggal 8 Maret. Pencatatan jurnal umumnya berapa nih? Kan tadi tanggal 5 Maret kita beli seharga 8 juta ya teman-teman. Tapi ingat, tanggal 8 Maret ada retur sebesar 300.000. Utang dagang kita jadi berapa nih teman-teman? Utang dagang kita otomatis berkurang 8 juta dikurangi 300.000 retur kita pada tanggal 8 Maret. 8 juta kurangi 300.000 adalah 7.700.000. Utang dagang yang sudah kita lunasi, berarti dia berkurang ya, utang dagangnya habis, kita taruh di debit sebesar 7.700.000. Nah, kreditnya adalah akun potongan pembelian dan akun kas. Potongan pembeliannya sebesar berapa teman-teman? Ingat, tadi syarat pembeliannya 2/10. Karena ini tanggal 10 Maret, kita belinya 5 Maret, kita berada dalam periode pemberian diskon. Kita dapat diskon 2%. Potongan pembelian, maka 2% dikalikan sisa utang dagang kita 7.700.000. Ingat, dikalikannya sisa utang dagang ya kalau ada retur. Jangan dikalikan yang 8 juta. Tapi dikalikan sisa utang dagang yang dikurangin retur 7.700.000. 2% kali 7.700.000 adalah 154.000. Kita tulis di kredit potongan pembelian 154.000. Kasnya, jadi sisa duit yang harus kita bayar pada saat pelunasan adalah 7.700.000 dikurangi 154.000. Kasnya hanya sisanya nih, sebesar 7.546.000. Sampai sini, kalau ada yang belum jelas atau bertanya, silahkan ditanyakan via WA. Lanjut, transaksi A sampai D itu tadi transaksi kita membeli. Sebagai pembeli, kita membeli barang dagang. Bagaimana transaksi kita sebagai penjual yang menjual barang dagang? Misal tanggal 20 Maret ada penjualan secara tunai. Jadi kita menjual barang secara tunai sebesar 5 juta kepada Toko 2 Bersaudara Jakarta.
maka pencatatannya langsung aja nih kas di debit pada penjualan di kredit sebesar 5 juta. Simple ya kalau yang tunai. Kalau yang kredit gimana? Misal kita tanggal 12 Maret menjual barang dagang pada PT Sri Rejeki seharga 12 juta, syarat pembayaran yang disepakati 210 N30. Masih ingat ya tadi artinya 210 N30? Pencatatan jurnal umum pada tanggal 12 Maret ini berarti karena secara kredit berarti kita memiliki piutang dagang. Langsung ya, piutang dagang itu adalah aset, kita tulis di debit pada penjualan sebesar masing-masing 12 juta. Nah, bagaimana kalau ternyata barang yang kita jual itu diretur oleh pelanggan kita? Misal tanggal 15 Maret, kita menerima kembali barang dagang dari PT Sri Rejeki, pelanggan kita tadi, sebesar 2 juta karena mutu barang yang kita kirim itu kurang baik. Pencatatan di jurnal umumnya pada tanggal 15 Maret berarti langsung debit retur penjualan 2 juta pada kredit piutang dagang. Ingat, piutang dagang kita tadi kan 12 juta. Tadi dicatat di debit ya, saldo normal piutang dagang itu kan di debit. Karena barangnya dikembalikan lagi ke kita, berarti piutang dagang kita kepada PT Sri Rejeki itu berkurang. Piutang dagang yang berkurang dicatat dalam kredit sebesar 2 juta, mengurangi ya dia. Lanjut. Nah, misal ini PT Sri Rejeki ini udah ngelunasin utang dia kepada kita. Dia udah membayar dalam periode mendapatkan potongan penjualan. Tadi kan 210 ya. PT Sri Rejeki ini kita menerima piutang dagang PT Sri Rejeki pada dari penjualan barang tanggal 12 Maret. Dari 12 Maret ke 18 Maret itu kan belum ada 10 hari. Tadi syaratnya kan 210. Karena belum ada 10 hari PT Sri Rejeki membayar piutang kepada kita, maka dia berhak mendapatkan potongan penjualan. Ingat, tadi penjualan 12 juta, tapi kan sudah ada retur. Dia mengembalikan retur sebesar 2 juta. Maka piutang dagang Sri Rejeki ini tinggal 10 juta. Jadi pencatatan di jurnal umumnya adalah piutang dagangnya hilang di kredit sebesar 10 juta. Potongan penjualan 200.000. Dari mana 200.000? Yaitu dari 2% dikalikan 10 juta. 200.000. Sisanya kas yang kita terima maka adalah selisih antara piutang dagang 10 juta dikurangi potongan penjualan 200.000. Yaitu sisanya kas yang kita terima adalah 9.800.000. Nah, tadi contoh-contoh transaksi sudah dijelaskan. Sekarang mengerjakan latihan yang dikirim via WA ya. Terima kasih.